Billahi bil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni rahmatika ya arhamar rahimin. Kasih baiklah, mudah-mudahan dengan beberapa jadi ya kegiatan kita hari ini tanpa kita ini diikuti kelancar. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang luar biasa, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Jumroh ada? Siti ada? Rahul ada? Lubna ada? Daris ada? Ada semua ya? Ya, yang luar biasa ya, rajin, pertahankan ya. Kalau ada siswa spesialis yang luar biasa. Anakku, kalian pada kesempatan ini kalian diberi kesempatan untuk belajar dulu disyukuri ya, disyukuri dan tentu gunakan sebaik mungkin belajar dengan rajin, dengan semangat sehingga kalian bisa menjadi sukses dalam belajarnya. Kalian tadi pensalis, belajar, maju dan sukses bersama itu mengandung makna yang luar biasa, filosofi yang luar biasa. Dengan hanya hafal tapi dilaksanakan, ya, agar kalian menjadi sukses. Ya, coba sebelumnya kalian berdiri. Ya, berdiri semuanya, berdiri. Ya, yuk, ini semuanya. Ya. Ini melatih konsentrasi kalian dalam belajar ya. Melatih kalian konsentrasi nanti setelah kita laksanakan cara yang akan Bapak laksanakan pada kalian, apa yang kalian rasakan ya. Bersama-sama ikuti perintah Bapak ya. Coba nanti konsentrasi. Pejamkan mata kalian, ya. Kalian. Kedua tangannya diangkat pelan-pelan bersama dengan menghirup, menahan nafas pelan-pelan, ya. Tahan nafasnya pelan-pelan, ya. Pusatkan pikiran, lupakan beban semuanya yang di luar sana, lupakan, bahkan fokus pada saat ini. Pusatkan pikiran kalian, tahan nafas, turunkan pelan tangannya ke bawah, keluarkan pakai hidung, ya pelan-pelan. Sekali lagi, angkat kedua tangannya, tarik nafas pelan-pelan, turunkan, keluarkan pakai hidung pelan-pelan. Sekali lagi. Angkat kedua tangan kalian pelan bersama dengan menghirup udara pakai hidung terus pelan-pelan. Pusatkan pikiran, hilangkan beban yang ada di luar sana. Pusatkan pikiran kalian. Turunkan nafas pakai hidung, buka mata kalian. Sekarang Bapak tanya, apa yang kalian rasakan? Oh, Siti. Relax ya. Yang lain? Oh ya. Lebih terang. Apa yang lebih terang? Oh ya. Lubna, apa yang kamu rasakan Lubna? Gelap. Oh, gelap karena mata terpejam ya. Mahdi, apa yang Mahdi rasakan? Hah?
merasa tenang. Tenang. Siapa lagi? Rahul. Apa yang merasa Rahul? Gelap dan tenang. Oh, gelap karena mata terpejam dan merasa ketenangan ya, ada ketenangan. Siapa? Haris. Apa yang merasa Haris? Oh, tangan terasa terangkat. Oh, tangan terangkat. Faisal. Apa yang merasakan? Hah? Gelap kan? Tenang. Luar biasa. Silakan duduk kembali ya. Berlatih konsentrasi kalian. Mengharapkan kalian bisa fokus dalam belajar, konsentrasi dalam belajar ya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini ya, kalian akan belajar tentang keberagaman suku, ras, agama, antar golongan ya, antar golongan. Mungkin kalian ada yang tahu apa keberagaman? Keberagaman, Jumroh? Keberagaman adalah sesuatu yang harus dihargai dan juga dipahami. Sesuatu yang harus dihargai dan dipahami. Ya, yang lain? Arti keberagaman? Kalian sebagai siswa tentu ada perbedaan pada kesamaan. Ada perbedaan kesamaan. Coba, apa perbedaan di antara kalian? Ada agama? Perbedaan? Beda pendapat. Oh, ada beda pendapat. Terus? Perbedaannya apa lagi? Perbedaan jenis. Apa lagi? Perbedaan keinginan, selera. Perbedaannya? Banyak kalau perbedaannya. Kemudian persamaannya? Persamaan. Oh, bersama-sama pakai seragam. Ya, apa lagi? Sesama agama sama ya. Agama apa? Agama Islam. Apa lagi? Bersama manusia, manusia. Ada yang lain? Ya. Jadi tentu ada persamaan dan ada perbedaan. Itulah wujud dari keberagaman. Baiklah, Bapak sekarang ingin menunjukkan pada kalian sini sebelum Bapak menampilkan video, perlu pahami ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Tujuannya apa? Adalah peserta didik ya, mampu mengidentifikasi ya keberagaman ras, suku, agama, antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan mampu menerima keragaman budaya dalam masyarakat. Itu tujuan pembelajaran dalam materi kali ini ya. Itu tujuannya tadi. Selanjutnya
Ya, Bapak akan tayangkan video. Kalian tonton ya video ini ya. Belajar dari lewat YouTube. Belajar tentang tentang berbagai materi soal informasi pendidikan. Bab 4. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan di berbagai bidang. Perbedaan itu meliputi pada perbedaan suku bangsa, agama, ras, serta budaya. A. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik atau BPS yang dilakukan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Keberagaman yang ada pada masyarakat bisa menjadi kekayaan bangsa Indonesia dan potensi bangsa. Namun, keberagaman juga menjadi tantangan. Hal itu disebabkan karena orang yang mempunyai perbedaan pendapat bisa lepas kendali. Munculnya perasaan kedaerahan serta kesukuan yang berlebihan dan dibarengi tindakan yang dapat merusak persatuan. Hal tersebut dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, adanya usaha untuk dapat mewujudkan kerukunan bisa dilakukan dengan menggunakan musyawarah dan kerjasama dengan prinsip kesetaraan, kebersamaan, toleransi, dan juga saling menghormati satu sama lain. Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh 1. Keadaan geografis. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Lingkungan geografis semacam ini menjadi sumber adanya keanekaragaman suku, budaya, ras, dan golongan. Kondisi geografis yang demikian menimbulkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Keadaan geografis juga menyebabkan tiap-tiap pulau memiliki agama dan budaya yang berkembang sendiri-sendiri. 2. Pengaruh kebudayaan asing. Adanya kontak dan komunikasi dengan para pedagang asing yang memiliki corak budaya dan agama yang berbeda menyebabkan terjadinya proses akulturasi unsur kebudayaan dan agama. 3. Kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda. Kondisi iklim seperti perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, serta perbedaan kondisi alam seperti pantai dan pegunungan akan mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Ada komunitas masyarakat yang mengandalkan laut sebagai sumber pemenuhan kebutuhan. Ada pula yang mengandalkan pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Poin selanjutnya, keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk.
Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat terlihat dari ciri berikut ini. 1. Tipe fisik, seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain. 2. Bahasa yang dipergunakan, misalnya bahasa Batak, Jawa, Madura, dan lain-lain. 3. Adat istiadat, misalnya pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian. Lalu ada kesenian daerah, misalnya tari jangan, tari serimpi, tari cakalele, dan tari saudaki. Ada juga kekerabatan, misalnya patrilineal, yaitu sistem keturunan menurut dari ayah, dan matrilineal, atau sistem keturunan menurut garis ibu. Yang terakhir, batasan fisik lingkungan, misalnya Baduy dalam dan Baduy luar. B. Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beraneka-ragaman budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Begitu juga bendera kebangsaan merah putih sebagai lambang identitas bangsa, dan kita bersatu padu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila. Poin selanjutnya, menghormati suku bangsa di Indonesia. Dalam mengembangkan sikap menghormati terhadap keragaman suku bangsa, dapat terlihat dari sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya sebagai berikut. 1. Kehidupan bermasyarakat tercipta kerukunan seperti halnya dalam sebuah keluarga. 2. Antara warga masyarakat terdapat semangat tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. Dalam menyelesaikan urusan bersama selalu diusahakan dengan melalui musyawarah. 4. Terdapat kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. C. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sikap toleransi yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dalam keragaman, yaitu 1. Tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. 2. Tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik. 3. Menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. 4. Lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Oke, semoga untuk materi video kali ini yang jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan
Update dan terbaru tentang video pembelajaran rangkuman materi dan kalian sudah menyaksikan bersama-sama video lipat tadi ya, kepada data. Silakan ada yang mengomentari. Silakan Luna. Pakai anu ya, pakai mic ya. Ya. ya, yang suaranya kami kenal, ya, pakai. Dari anu tadi apa namanya? Apa yang bisa yang kalian pahami dari apa yang kalian ngomong tadi tentang apa? Tentang keberagaman. Tentang keberagaman. Terus apa lagi? Jumroh, coba jumroh banyak jumroh. Nah ya. Apa yang kalian mau tentang apa? Yang saya pelajari dari video tadi yaitu yang salah satu adalah tentang keberagaman yang paling penting dan saling menghormati walaupun kita berbeda, yaitu seperti Bhinneka Tunggal Ika yang sudah diterapkan di Indonesia. Bersatu tetap berbeda tetapi tetap satu juga. Bedanya apa? Bedanya apa saja? Agama, ras, suku, dan budaya. Agama itu ada berapa? Ada 5. Ada apa saja agama ini? Kristen, Buddha, Konghucu, Katolik, Islam. Banyak ya, banyak agama ya. Itu beda. Nah, mungkin yang lain mungkin ada yang ya. Jangan hati, jangan hati ya. Tepuk tangan, luar biasa. Ya, silakan hati. Ya. Silakan. Mengetahui tentang keberagaman dan sikap toleransi yang perlu dikembangkan dan menghormati suku bangsa di Indonesia. Itu ya tentang keberagaman, toleransi, menghormati suku bangsa yang ada di Indonesia. Tepuk tangan. Oke, ada yang lain lagi? Siapa? Siapa yang mau tadi apa yang sudah nonton? Ya, silakan. Ada lagi silakan. Ada lagi? Apa yang kalian pelajari? Hah? Ada lagi? Oh ya, Siti. Siti. Suaranya biar tambah nyaring apa bagus. Kondisi iklim dan alam yang berbeda. Kondisi iklim dan alam yang berbeda. Ini tentang faktornya ya. Faktor. Ya terus? Dampak buruk jika kita kurangnya memahami keberagaman. Dampak buruk kalau kurang memahami keberagaman. Terus? Tidak memandang kekurangan antara suku. Tidak memandang kekurangan antar suku. Sudah. Ya, tepuk tangan. Ya, luar biasa. Ya. Mungkin ada yang lain lagi? Ya. Ya. Baiklah, kalian tadi sudah nonton ya tentang video yang bukan keberagaman.
berhubungan dengan tadi faktor-faktor penyebab daripada keragaman. Dan kemudian di situ ada yang namanya semboyan tadi seperti yang tadi disebutkan oleh siapa? Bro, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu Bunda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, baiklah. Sekarang Bapak minta kalian untuk ya membentuk kelompok diskusi. Ini ada 3 ini ya. Silakan langsung membentuk kelompok diskusi. Silakan. Ini ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Silakan langsung membentuk kelompok. Silakan langsung bentuk kelompoknya. Ya ini garis. Ayo garis. Ya ini. Ya. Ini langsung. Sini. Sudah, di sana. Ya, sudah ya. Ya, sudah ya. Masuk ke sini. Ya. Ini 3 orang sini ya. 4 ya. Sudah. Baiklah. Ini sudah ada 3 kelompok ya. Ada kelompok. Ini mana kelompok A ini? Ini kelompok. Kelompok A. Kelompok B. Kelompok C. Ingat ya. Bapak akan kasih ini LKPD ya. Perhatikan ya. Nih. LKPD-nya bisa dibaca petunjuk teknisnya dulu ya. Ya. Nah, tentunya ini biar kurang biar begini biar. Ya, itu ada petunjuk teknis. Ya, nanti kalian silakan diskusikan itu LKPD yang mana ada pertanyaan-pertanyaan di mana harus kalian diskusikan. Ya, kemudian nanti hasilnya kalian tulis di kertas ini. Ya. Video ini, ya hasilnya, ya, nih, tulis ya ini ya hasilnya ya, tulis hasilnya di sini. Ya silakan, ya baca terlebih dahulu teknis atau petunjuknya. Silakan, selamat berdiskusi. Ya. Ya. Sudah paham? Ya. Ada yang dimengerti, dipahami? Ya. Silakan buka buku ajarnya ya sebagai acuan kalian ya yang relevan dengan materi tentang keberagaman ras, suku, agama, atau golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Silakan buka bukunya. Ya. Mana di sini ada cerita di sini? Ya. Silakan berbuka.
Gimana di sini ada cerita di sini? Ya, ada. Ada. Ada kesulitan? Ada. Nah, lanjutkan, semangat. Tulis di kertas folio tadi ya. Iya, di kertasnya yang sini mana? Aman, lancar? Lancar.
Oke, langsung ambil. Nah, masih ada kesulitan? Tidak. Apa? Apa?
Oke, kita siap untuk presentasi. Ya, dengan tenang ini kalian bergantian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Masih ada kesulitan? Tidak. Lanjutkan. Mana sudah ya? Nampaknya kalian sudah siap untuk maju ya. Ini program yang kita tunggu untuk presentasi. Ya, baiklah. Kalian luar biasa dalam diskusinya untuk menghasilkan hasil diskusinya tadi ya yang ada di KPU yang memberikan. Ini nanti menurut saja ya, menurut saja silakan mulai dari kelompok pertama ya, kelompok pertama ya, silakan bisa maju, silakan. Ya, tapi untuk perhatikan yang lainnya, nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Silakan boleh bersuara ini. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Tentang strategi wilayah Indonesia. Secara geografis Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia. Yakni Samudra Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Serta letak wilayah Indonesia ada di daerah sekitar kalian strategis. Wilayah strategis ini membuat berbagai kelompok beragam juga berantara, namun juga pengaruh kebudayaan kepada masyarakat Indonesia. Segi kepulauan. Faktor yang menyebabkan perbedaan suku bangsa di Indonesia adalah kondisi negara.
Hal ini membuat hubungan antar masyarakat di pulau yang satu dengan yang lain terasa terlambat. Tak hanya kebiasaan masyarakat di masing-masing pulau juga menggambarkan adat budaya sampai kepercayaannya masing-masing. Kondisi alam faktor penyebab keberagaman budaya di Indonesia berikutnya adalah kondisi alam. Hal ini tentu berdampak pada keberagaman di Indonesia karena mempengaruhi kebiasaan bentuk rumah tata kehidupan masyarakat sampai kepercayaan di Indonesia daerah. Mereka mungkin lebih terbiasa makan mainan dan uang karena mudah merasakan sekian saya hadir. Mungkin ada yang ingin menanyakan. Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya Dari kelompok berapa ini? C. Apa saja keberagaman yang ada di Indonesia dalam suku bangsa? Apa saja keberagaman yang ada? Apa saja keberagaman apa saja yang ada Di Indonesia. di Indonesia? Silakan. Silakan. Itu. Apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Ya. Nah, terus. Suku, Ras, suku. Ya, terus. Takutnya ada batu, biar batu. Ya. Ya. Juga, disebutkan tadi. suku budaya, Ras, suku, budaya. Ya. Bantu. Yo, bantu Mas. Ya. upacara adat, pakaian adat, rumah adat tradisional, alat musik tradisional, pakaian adat tradisional, senjata tradisional yang daerah, makanan khas. Gimana? Bapak ini yang tanya gimana? Ya Pak. Ya. Sudah. Ya. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Abraham sudah untuk pelaporan biasa ya tadi presentasinya kemudian menjawab pertanyaan dari kelompok lain tentang apa saja tadi ya yang tanyakan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Mungkin tadi uangnya nomornya masih kurang tinggi sebetulnya bila mereka tahu dan kurang tinggi ya kurang tinggi ya selanjutnya kelompok B nah siapa ini siapa sama sini ada mewakili kelompok B ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
peta strategis wilayah Indonesia. Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Selain itu, juga Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara kepulauan. Mengapa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beragam, ras, suku, agama, dan antar golongan? Dari letak strategis wilayah Indonesia, negara kepulauan, kondisi alam, transportasi, dan komunikasi. Letak strategis wilayah Indonesia, negara kepulauan, yaitu yang seperti yang saya jelaskan tadi. Kondisi alam. Faktor penyebab keberagaman budaya di Indonesia berikutnya adalah kondisi alam. Masyarakat yang di pegunungan misalnya, mata pencahariannya bercocok tanam sebagai petani. Mereka mungkin lebih terbiasa makan sayuran dan buah karena mudah mendapatkannya. Hal itu tentu berdampak pada keberagaman di Indonesia karena mempengaruhi kebiasaan. Analisislah tentang faktor penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Menjelaskan dari masing-masing faktor penyebab keberagaman. Faktor dari letak strategis wilayah Indonesia. Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Pasifik. Perbedaan suku bahasa Indonesia adalah kondisi negara kepulauan. Hal ini yang membuat hubungan antar masyarakat. Kondisi dan komunikasi di masing-masing daerah tentu juga berbeda-beda. Sebagian dari daerah yang dekat dengan kota mungkin punya akses dengan transportasi dan komunikasi yang maju atau lebih memadai. Kondisi ini yang menjadikan transportasi dan komunikasi menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman suku, bangsa, dan budaya Indonesia. Sekian presentasi. Sebelum kami menutup presentasi dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan ya dari kelompok apa? Kelompok apa ini? Bagaimana cara mengenal keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Bagaimana cara mengenal keberagaman? Ya, silakan. Kelompok B ya. Bagaimana cara apa? Ulang. Nah, bagaimana cara menjaga keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? jaga. Bagaimana cara menjaga keberagaman? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Adanya sikap saling menghargai dan menghormati dan mencerminkan sikap toleransi, menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, serta menghilangkan sikap supremasi golongan. Apakah jawabannya bisa diterima? Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa umur kelompok ini? Ya, orangnya boleh menguasai ya presentasinya lebih positif daripada yang tadi ya.
Ya, semuanya berasa ya. Semuanya luar biasa, dia akan merupakan juga luar biasa. Selanjutnya kelompok apa sih yang untuk berkata sudah silakan diumumkan alumni mewakilinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu kelompok C. Setidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan ada keberagaman, yaitu letak strategis, negara kepulauan, dan kondisi transportasi dan komunikasi. Secara geografis, Indonesia dan ada berada di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra India dan Pasifik. Selain letaknya yang strategis, faktor yang menyebabkan perbedaan suku bangsa di Indonesia adalah kondisi negara kepulauan. Secara total ada 16.771 pulau di Indonesia. Kondisi alam setiap daerah, kondisi alamnya juga tidak sama. Yang keempat, kondisi transportasi dan komunikasi di masing-masing daerah tentu juga berbeda. Sebagian daerah yang dekat dengan kota dan daerah yang jauh dari kota. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau silakan Bapak apa ini? Baik, saya ingin bertanya dari kelompok B. Bagaimana cara mengenal keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Cara mengenal keberagaman di bangsa Indonesia. Baik, ini jawabannya. Mengenalkan berbagai makanan dari setiap daerah. Ajarkan anak berbagai macam bahasa dan mengunjungi tempat wisata budaya atau berlibur ke daerah yang memiliki adat dan suku berbeda. 4. Berikan contoh pada anak untuk saling menghormati dan toleransi pada keberagaman. Sekian presentasi dari kelompok C. Saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk lagi, tepuk tangan lagi berikutnya. Luar biasa. Baiklah, kalian sudah apa namanya, sudah berdiskusi, presentasi luar biasa ya. Selanjutnya, ya, biar menambah pemahaman kalian, Bapak ingin mengetahui tentang seberapa jauh pemahaman kalian, Bapak akan kirim, kirim soal pilihan ganda melalui form ya. Silakan aktifkan HP-nya, silakan ya. Bapak kirim ya. Sekarang Bapak kirim. Nanti kalian dijawab itu kalau di kelompok saja apa ya. Nanti hasilnya screenshot ya. Kirim ke Bapak. Ya, sudah Pak kirim, sudah masuk? Nah, sudah masuk ya? Sudah masuk? Silakan. Itu ada 10 pertanyaan, bisa kalian jawab, silakan.
Hasilnya nanti di screenshot ya. 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 Nama ini baik dan benar. Sudah kan cerita? Absen benar. Dia tak mau satu dua absen. Ampun. Saya tak. Iya. Capek-capek. Akan langsung ketemu di situ benar berapa, salah berapa, dan skornya berapa. Ya. Ini. Iya. Iya. Masa dulu. Enggak, itu masa itu Tinggal. net masa. Sudah. Tapi yang net kita kan enggak bisa. Makanya Allah dengan semuanya orang kalau jawab ngalornya dulu kali yang alum nggak tak nengin itu aku ibin tapi ayo ya ayo ada dulu mana dulu kan dulu terus mana lagi bilang dari aku buka jadi so melakukan itu Apa bilang? ini Ini. mbak Mbak Dina. Kenapa itu kan lucu tuh Mana? Mana? Belum. Kemudian, Itulah dia benar-benar kok ini kelas ini. Jadi praktek BPL. itu gawe webcam apa gawe net? Ah, ini karo aku. Kayak gaya Pinocchio. Iya. Tapi PGA kata. Kamera kayak rumah. Yang nggak masuk itu ternyata tetapi lek sekarang sini jangan sini emang gak bisa lah belajar. Kamera belajar. Iya. Juga tua ini paling ya pokoknya. Nggak dikatakan aku sih. Kan kalau naik gaming itu biasa. Tapi lagi dan suara tak. Dan suara tak. Kalau semua itu ngono lho. Dicek lah, nggak usah kan. Jadi tinggi aja.
akan bilang gini, Meng. Kan ikan dulu itu. Waple moro-moro ikan supi. Apa ya? Kamar supi. Sudah? Sudah ya? Sudah? Oke, sudah ya? Yang mulu, Pak. Kan Soalnya jawab kamu tuh, Bang. kamu iklan ingin baca berita iklan supi. Sudah? Ya. Coba Bapak tanya. Soal yang di sini ada berapa? Ya. Coba Bapak tanya. Soal yang pertama apa jawabannya? Sampai zoom enak nih. Ya. Nah, lihat dulu. Apa? Plural ya. Nah, kemudian yang kedua. Satu gantung. Betul ya. Yang ketiga. C. Ya. Yang keempat. B. Apa? D. Iki orangnya gak dewe juga kamu ada Hah? kemarin. Berarti kan tergantung 6. kamera itu ya. Tujuh. Heeh. Sama. D. Perbedaan hobi kecuali ya. 8. Iya. Kotak-kotak. Sun. 9. D. 10. Saya jemput Benar semua. Benar semua. Sudah sini. Benar semua. Yang B. Tapi Luar biasa nanti ya. Screenshot ya. Ini ke Bapak ya. Luar biasa. Ya, kurangan. Ya, nanti hasilnya dari mana? no, apa namanya cari oleh perang putih pedot. Selanjutnya ini sudah memasuki Sabar. pelajaran Bapak kita pada Sebelum menit. ya, untuk ke depan untuk Komen-komen. referensi silakan. Ya. Dua ya. Pak Bro. Silakan. 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 Awe ikut. Silakan. Pakai ini ya? Pakai apa ya? Tinggu iki gak iso ya Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti dengan saya di sini Apa si Jini kudu dipateni merefleksi pembelajaran Pak dosen hari ini. orang Zoom. Oh iya betul. Setelah sekolah dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia, banyak sekali ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan pada hari ini. Oh Zoom. Kami bisa mengetahui batas-batas wilayah, proses penetapan wilayah, menunjukkan kepada kami bahwa tidak selalu berjalan lurus dan itu semua membuat kami menyadari betapa pentingnya perjuangan dan kesepakatan di masa lalu untuk membentuk batas-batas negara kita. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau ke depan? Silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya ingin merefleksikan pembelajaran hari ini.
Yang kami dapat pembelajaran hari ini, saya bisa senang bisa berkelompok dengan kalian, dan saya juga paham tentang keberagaman dan suku-suku yang lain. Saya paham karena dijelaskan dengan jelas. Saya juga bisa mengerti dengan hal yang tidak saya mengerti tadinya. Sekian referensi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum Bapak ini ya, kalian sudah belajar tadi yang cukup baik ya. Kemudian kalian sudah merefleksikan dari pembelajaran hari ini ya. Tadi diwakili oleh Jumrotul Obah dan Luna ya, bahwa pembelajaran hari ini mereka menyenangkan, menarik, mana sebelumnya tidak paham tentang keberagaman suku, ras, agama, antar golongan dalam lingkaran bineka tunggal ika. Yang kalian jadi paham melalui kalian berdiskusi, ya, presentasi dan ada tadi ya. Kita berharapkan kalian untuk lebih baik ke depannya, ya, yang kurang percaya diri, ayo bangun rasa percaya diri, ya, sehingga seperti yang tadi kalian selalu ucapkan slogan Mensalis Tim Semangat Belajar Maju dan Sukses Bersama. Jadi slogan itu bisa diaplikasikan dalam pembelajaran kalian setiap harinya. Jadi dari si Bapak kalian itu sudah bagus, perlu ditingkatkan, dan kurang percaya diri dibangun rasa percaya dirinya. Ya, nanti kalian akan bertemu kembali dengan Bapak dengan pelajaran melanjutkan kedepannya dari sekarang ini ya. Sebelum Bapak akhiri, seperti biasa kalian bisa berdoa, nanti dibikin oleh ketuanya lagi ke depan. Sebenarnya sebagai minuman kalian, Bapak ulangi lagi ya, sebagai minuman kalian, Mensalis Tim Semangat Belajar Maju dan Sukses Bersama. Tepuk tangan. Ya, baiklah. Sebelum diakhiri, silakan Jumrotul Obah untuk memimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Terima kasih, Bro. Mudah-mudahan dengan doa yang sudah kita baca bersama-sama, apa yang kita lakukan kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian dari Bapak, mohon maaf ya. Sampai jumpa, ketemu lagi di pertemuan yang akan datang di materi kelanjutannya hari ini ya. Ya, semangat selalu untuk belajar dan belajar. Bapak akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.